wacana mengenai kepala daerah dipilih kembali oleh anggota DPRD kian menjadi perbincangan hangat dalam berbagai diskusi politik dan juga dalam berbagai narasi-narasi yang disampaikan oleh beberapa pihak, lalu disebarluaskan di berbagai macam platform media sosial. Lalu bagaimana plus minus kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung atau dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Republik ini dan kaitannya dengan perilaku korup dari kepala daerah yang faktanya akhir-akhir ini banyak terjaring operasi tangkap tangan dari Komisi Anti Rasuah di Republik ini. Selamat sore, saya Ngura Erlen Punarbawe dari Kubu Tambahan Buleleng Beli. Kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau dipilih oleh anggota DPRD dalam sistem ketatanegaraan di Republik ini, dalam sejarah ketatanegaraan di Republik ini, bukanlah merupakan hal yang baru atau bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Bahkan pasca reformasi 98 atau setelah pemilu 1999, jangankan kepala daerah, presiden dan wakil presiden pun masih dipilih oleh anggota MPR dalam sebuah sidang umum di mana para anggota MPR RI adalah orang-orang yang terpilih dari hasil pemilu 1999. Presiden dan wakil presiden saja pada pasca reformasi masih mengikuti pola rezim Orde Baru, di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR RI melalui sidang umum MPR. Dan kembali ke persoalan kepala daerah, dipilih lagi oleh anggota DPRD. Sekali lagi saya katakan bukan hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan di Republik ini. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, oleh masyarakat di suatu daerah. Itu kali pertama terjadi pada tahun 2005 di kota Waringin Barat dengan mengacu pada Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan janji saya siang tadi, apa plus minus seorang kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau dipilih lagi oleh anggota DPRD. Pertama saya akan menjelaskan plus minus kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem pemilihan secara langsung, masyarakat atau rakyat yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih akan memilih kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota secara langsung dengan hadir ke tempat pemungutan suara. Apa kelebihan lainnya? Pertama, memiliki legitimasi yang kuat. Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat mendapatkan mandat langsung dari rakyat sehingga lebih memiliki legitimasi dan lebih akuntabel kepada pemilih. Kemudian memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan meningkatkan atau dengan meningkatnya partisipasi sekaligus kesadaran politik masyarakat. Kelebihan yang lain adalah adanya kedekatan antara pemimpin dengan rakyat, di mana kandidat
dituntut untuk turun langsung ke masyarakat untuk mencari sekaligus mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat. Yang paling penting dalam pemilihan secara langsung ini adalah membuka kesempatan bagi calon-calon independen atau perseorangan atau non-partai, meskipun memiliki persyaratan yang cukup ketat bagi seseorang yang ingin maju sebagai kandidat calon kepala daerah non-partai atau sebagai kandidat independen. Lalu apa yang menjadi nilai minus atau kekurangannya? Sebagaimana yang dijadikan alasan oleh berbagai partai-partai politik besar di Republik ini, biaya politik yang tinggi dijadikan alasan utama kepala daerah diharapkan dipilih kembali oleh anggota DPRD. Kampanye yang masif sudah barang tentu membutuhkan biaya yang besar. Lalu yang harus juga dijadikan pertimbangan pada saat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat adalah adanya potensi besar konflik sosial, potensi gesekan-gesekan antar pendukung di tingkat akar rumput. Itu kerap terjadi dan itu sering terjadi dan sudah sering terjadi. Dan yang paling menjadi pertimbangan adalah money politik atau politik uang. Calon pemilih rentan disuap dan kandidat cenderung menggunakan uang untuk proses jual beli suara. Saya mengatakan apa yang ada di masyarakat. Kandidat yang populer atau kandidat yang memiliki modal banyak memiliki kecenderungan lebih diuntungkan daripada yang memiliki kompeten tetapi kurang populer dan juga kurang dana. Yang paling menjadi pertanyaan sekaligus hal-hal yang terjadi adalah adanya keadaan balas budi. Balas budi seperti apa yang kerap terjadi? Kampanye yang masif dilakukan oleh kandidat sudah barang tentu memerlukan dana yang besar. Terkadang banyak sponsor atau cukong yang turut mendanai, yang turut memberikan dana kepada kandidat pada saat proses kampanye pilkada terjadi. Dan yang dipertanyakan, yang ditakutkan adalah adanya permintaan membalas budi dari para sponsor. Penyandang dana sudah barang tentu pada saat memberikan dana atau sponsor menginginkan sesuatu bila mana kandidat yang disponsori itu terpilih, dan itu fakta. Apakah kemudian ketika kandidat yang disponsori kalah adalah bentuk nyata dari menggerakkan buzzer-buzzer dari kandidat-kandidat yang kalah untuk menyebarluaskan narasi untuk menurunkan legitimasi dari kandidat yang menang. Dan itu kerap terjadi, dilakukan oleh buzzer-buzzer yang didanai oleh partai politik atau cukong yang kandidat
yang diberikan dukungan kalah. Penyandang dana akan meminta sebuah imbalan kepada kepala daerah yang terpilih untuk mengembalikan modal kampanye sebagai upaya balas budi kepada penyandang dana. Yang terjadi dan banyak terjadi adalah jual beli jabatan dan proyek APBD sering dilakukan untuk menutupi biaya kampanye. OTT KPK terhadap beberapa kepala daerah selalu terkait suap jual beli jabatan yang terjadi di pemerintah daerah setempat. Seperti OTT KPK Bupati Ponorogo, Bupati Bekasi, Bupati Lampung Tengah, Wali Kota Madiun, dan Bupati Pati. Kasus yang mencuat di penghujung tahun 2025 dan di Januari 2026. Lalu bagaimana dengan pilkada tidak langsung atau kepala daerah yang dipilih oleh anggota DPRD? Dalam sistem ini sudah pasti diawali dengan proses demokratis memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 melalui kontestasi politik bernama pemilu legislatif. Jadi dalam pandangan saya, kedua mekanisme ini, kepala daerah dipilih secara langsung atau secara tidak langsung, itu sama-sama merupakan proses demokratis. Anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah pun dipilih oleh rakyat dalam sebuah kontestasi politik bernama pemilu legislatif. Kelebihannya mungkin biaya lebih murah karena pemilihan hanya di tingkat DPRD, tidak perlu ada kampanye ke seluruh masyarakat, kemudian mengurangi resiko konflik sosial di masyarakat. Fokus pada kapabilitas karena diharapkan DPRD memilih calon berdasarkan kompetensi bukan popularitas. Lalu apa minus dan kekurangannya? Legitimasi rendah. Kepala daerah kurang merasa bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Elite capture. Kekuasaan tersentralisasi di tangan elit-elit partai politik dan anggota DPRD. Dalam hal ini persoalan elite capture, dalam pandangan saya pribadi, kepala daerah yang dipilih secara langsung ataupun secara tidak langsung, elit-elit partai politik tetap memiliki peranan yang paling sentral, peran yang paling penting. Kenapa? Pimpinan partai politik, terutama ketua umum partai politik, itu sangat berperan dalam menurunkan surat rekomendasi mencalonkan kandidat untuk maju dalam pilkada, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung. Dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, yang berhak mencalonkan adalah partai-partai politik yang partai politik parlemen atau partai politik yang memiliki kursi di parlemen, di DPRD tingkat 1 dan di DPRD tingkat 2. Jika kemudian perolehan kursi dari partai politik tidak mencukupi untuk mengajukan kandidat, maka otomatis akan melakukan koalisi. Sama saja prosesnya, ada peran-peran penting dari elit-elit partai politik, terutama ketua umum partai politik yang memberikan rekomendasi untuk mengajukan kandidat dalam sebuah pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kandidat sering melakukan suap terhadap anggota DPRD agar supaya memilih dirinya. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman di masa lalu. Bahkan pasca reformasi di tahun 99 atau sebelum
pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, dan itu dimulai pertama kali di tahun 2005. Korupsi berjamaah rentan terjadi, di mana kepala daerah dan DPRD bersekongkol dalam penyusunan APBD atau proyek-proyek tertentu. Lalu apa yang bisa disimpulkan dan perbandingan korupsi? Kaitan antara sistem pemilihan dan perilaku korupsi kepala daerah dapat saya berikan kesimpulan sebagai berikut. Pilkada langsung, akar korupsi itu ada di biaya kampanye. Korupsi cenderung terjadi untuk mengembalikan biaya kampanye yang masif ke masyarakat dan membayar utang ke penyandang dana. Sasaran dari kepala daerah terpilih adalah proyek-proyek yang melibatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perizinan sekaligus jual beli jabatan. Pilkada tidak langsung, akar korupsi ada di tindakan menyuap anggota legislatif atau anggota DPRD. Korupsi terjadi di tahap pemilihan. Setelah menjabat, korupsi bisa lebih tersistem karena kepala daerah dan DPRD melakukan kolaborasi. Intinya, baik dipilih secara langsung maupun tidak langsung, korupsi tetap terjadi selama biaya politik tinggi dan integritas calon rendah, termasuk juga integritas anggota DPRD masih ada bibit-bibit korup. Namun, hal yang harus saya sampaikan adalah pilkada langsung memberikan ruang partisipasi yang lebih baik, sementara pilkada tidak langsung berpotensi menutup akses calon potensial yang tidak didukung partai atau tidak memiliki modal yang besar. Korupsi pada pilkada langsung cenderung berbentuk suap kepada pemilih dan komitmen proyek. Sedangkan korupsi pada hasil pemilihan tidak langsung cenderung merupakan suap kepada anggota DPRD. Inti daripada inti adalah kepala daerah dipilih secara langsung atau tidak langsung. Tindak pidana korupsi akan terus terjadi jika integritas kandidat sekaligus juga integritas anggota DPRD itu masih rendah soal etika, adab, dan juga kesadaran bahwa sebuah tindak pidana korupsi itu adalah hal yang menjijikkan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi? Saya katakan meminimalisasi karena untuk meniadakan tindak pidana korupsi itu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Bisa saja itu terjadi dengan cara apa? Ini kunci daripada semua kunci, payung hukum, efek jera, ancaman hukuman mati sekaligus memiskinkan para koruptor. Agar supaya ada efek jera secara nyata adalah segera dibahas rancangan undang-undang perampasan aset. Selama hukuman yang diberikan oleh pelaku-pelaku korup di Republik ini tidak bisa memberikan efek jera, jangan berharap tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku korup dari elit-elit baik di daerah maupun di pusat menyangkut tindak pidana korupsi itu bisa diminimalisir. Saya akan selalu katakan diminimalisir. Menghentikan hal yang sulit tetapi bukan hal yang mustahil juga. Tergantung goodwill, niat baik
dari aparat penegak hukum, pemerintah, ahli-ahli hukum, tokoh masyarakat, termasuk juga orang-orang yang selama ini selalu mengatakan jika RUU perampasan aset disahkan dan lain sebagainya akan ada upaya abuse of power, maka jangan pernah berharap tindak pidana korupsi atau perilaku-perilaku korup di kalangan elit baik di daerah maupun di pusat itu akan bisa dinihilkan. Jangan berharap perilaku korup itu bisa dihentikan, bisa dinihilkan. Minimal jika sudah bisa memberikan efek jera, hukuman mati, memiskinkan, dan lain sebagainya itu bisa diterapkan, saya sangat berkeyakinan tindak pidana korupsi di negeri ini bisa dihentikan. Lalu bagaimana proses konstitusional untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari dipilih secara langsung dikembalikan lagi dipilih oleh anggota DPRD. Perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dimungkinkan secara konstitusional berdasarkan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Frase inilah yang sering dijadikan alasan bahwa dipilih secara demokratis itu bisa dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa dipilih secara tidak langsung atau dipilih oleh anggota DPRD. Dan untuk merealisasikan perubahan ini, prosesnya harus melewati mekanisme legislasi. 1. Merevisi undang-undang tentang pilkada, artinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 wajib hukumnya direvisi. Ya, wajib hukumnya dirubah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah di Komisi 2 DPR RI. Ya. Lalu yang menjadi kunci dari semua ini ada di Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara tekstual Undang-Undang Dasar 1945 membolehkan pemilihan tidak langsung, terdapat tantangan hukum dari sisi yudisial. Uji materi atau judicial review, kelompok masyarakat sipil bisa menggugat upaya perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari secara langsung menjadi tidak langsung, bisa melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, Mahkamah Konstitusi berkali-kali telah memberikan putusan yang bersifat mengikat hingga Januari 2026 yang cenderung mengunci pilkada langsung sebagai manifestasi demokrasi yang lebih ideal, meskipun wacana-wacana perubahan terus bergulir di DPR RI. Untuk merealisasikan ini, sekali lagi, tidak cukup hanya membuat wacana-wacana yang justru membuat polarisasi di masyarakat antara yang pro dengan yang kontra. Ada upaya legislasi yang harus dilakukan, merevisi, merubah undang-undang pilkada langsung. Artinya merubah kembali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ada di tangan pemerintah eksekutif dan di tangan legislatif untuk proses legislasi. Tetapi dari semua itu, Mahkamah Konstitusi memegang kendali utama perihal
kepala daerah dipilih secara langsung atau secara tidak langsung, itu muara akhir ada di tangan para hakim Mahkamah Konstitusi. Selamat sore, saya Ngura Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.